Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan buat kita. Karena hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan. Duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita hidup pada zaman Roh Kudus dicurahkan. Maka hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menggerakkan orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Hari-hari di mana rasul-rasul sedang berjuang mempertaruhkan nyawa mereka demi memberitakan firman Tuhan. Dan hari-hari di mana Tuhan sedang memanggil orang-orang yang Tuhan mau pakai. Dan hal yang sama terjadi pada hari ini buat kita semua. Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita. Maukah kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Dan pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dari satu tokoh yang akhirnya menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, setiap orang yang berhasil pasti ada orang di belakangnya. Pasti ada orang yang menjadi penunjang, yang rela membayar harga sehingga seseorang itu berhasil. Contoh yang paling nyata dalam hidup kita. Kalau saya bisa berbicara hari ini, itu karena ada orang yang membayar harga supaya saya bisa mengenyam pendidikan, supaya saya bisa memperoleh pendidikan yang layak, sehingga saya bisa berbicara seperti apa adanya hari ini. Kalau bapak-bapak yang ada sekarang ini bisa bekerja dan menghasilkan uang, itu karena ada orang yang sudah membayar harga untuk bapak-bapak ini. Demikian juga kalau ibu-ibu sekarang bisa menjadi istri yang baik, bisa masak yang baik, bisa melakukan sesuatu yang baik untuk suami dan anak-anaknya, itu karena ada orang yang sudah mempersiapkan ibu-ibu sekarang. Siapa mereka? Mereka adalah orang tua kita. Saya tadi pagi bertanya begini, ibu-ibu, masih banyak ibu-ibu di sini. Salah satu hal yang sangat simpel yang ibu-ibu selalu lakukan adalah begini. Kalau ibu-ibu pergi pesta atau pergi kemana saja, kemudian ada orang yang memberi ibu-ibu makanan. Saya berbicara dari sudut pandang ibu-ibu karena saya ibu-ibu, saya tidak bisa menghayati apa yang bapak-bapak lakukan. Nah, kalau ibu-ibu dapat makanan yang enak, yang ibu-ibu tahu persis bahwa anaknya suka, apakah ibu-ibu akan makan makanan itu? Halo ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dapat makanan, dapat kue atau apa saja yang ibu tahu persis bahwa anak ibu paling suka makanan itu, apakah ibu-ibu akan makan makanan itu? Enggak. Yang dilakukan apa? Bungkus, kasih masuk di tas, walaupun kadang pakai muka tembok sedikit, dibungkus kasih masuk di tas demi siapa? Anak. Nah, anak-anak yang sudah menjadi dewasa, yang sudah bisa menghasilkan uang, jangan pernah melupakan jasa orang tuamu. Amin. Istri-istri yang punya suami, ya iyalah kalau tidak punya suami bukan istri. Jangan pernah marah kalau suamimu menolong orang tuanya. Suami-suami, jangan pernah marah kalau istrimu
menolong orang tuanya. Karena apa? Karena merekalah kita bisa menikmatinya. Tapi ini ada syarat. Suami-suami kalau mau menolong orang tuanya, bicarakan dengan istri, jangan diam-diam. Istri-istri juga sama. Kalau mau menolong orang tua, mau kirim uang untuk orang tua, mau berbagi orang tua, jangan diam-diam, bicarakan dengan istri. Harus ada sepakat. Suami istri jangan pernah melupakan orang tua yang sudah ada di belakang sebelum mereka bisa seperti sekarang. Amin. Tapi jangan diam-diam kasihnya, nanti kalau saya kasih nanti suamiku marah. Kasih diam-diam, itu tidak baik. Suami, nanti kalau saya ngomong sama istri enggak boleh, saya kasih diam-diam, itu juga tidak baik. Bicarakan suami istri, amin. Suatu saat kita akan menjadi orang tua. Ya, suatu saat kita akan menjadi orang tua. Segala sesuatu, setiap orang yang berhasil pasti ada orang di belakangnya. Ada satu tokoh yang sangat terkenal. Dia seorang buta, tuli, tetapi dia menjadi seorang hebat. Helen Keller. Dia bisu tuli, tetapi dia menjadi dosen, dia menjadi orang yang hebat. Karena apa? Ada seorang wanita yang ada di belakang dia, yang rela membayar harga, yang selalu mendampingi dia. Dan orang itu tidak pernah dikenal orang. Dia adalah Anne Sullivan. Tetapi orang tidak tahu, dia adalah orang yang membuat Helen Keller berhasil. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang tidak banyak dikenal orang. Tetapi karena dia ada di belakang orang hebat ini, maka satu tokoh yang paling terkenal di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Yang hampir bahkan saya katakan semua orang Kristen pasti tahu namanya. Siapa tokoh Alkitab, tokoh perjanjian baru yang paling dikenal, yang paling terkenal, paling banyak merintis gereja, paling banyak menulis surat-surat, siapa dia? Rasul Paulus. Semua orang kenal Rasul Paulus. Anak sekolah minggu saja kita sebut namanya dia pasti tahu. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik Rasul Paulus, di balik keberhasilan Rasul Paulus ada seorang tokoh yang hampir tidak banyak orang yang tahu dia. Tokoh itu adalah Barnabas. Berapa banyak di antara saudara yang waktu menyebut Barnabas saudara tahu siapa dia? Mungkin langsung ingat, oh ada Injil Barnabas. Tetapi Barnabas ini bukan penulis Injil Barnabas. Barnabas ini adalah sebenarnya nama julukan yang diberikan kepadanya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Barnabas. Barnabas memiliki karakter yang luar biasa yang harus kita teladani. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehat, sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian. Ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas adalah seorang Lewi. Seorang Lewi itu tidak punya tanah warisan. Waktu orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian,
Semua suku dikasih bagian tanah, tapi orang Lewi tidak, kecuali tempat untuk mereka tinggal dan sedikit tempat untuk menggembalakan ternak mereka. Jadi kehidupan orang Lewi akan hidup dari persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang Israel ke Bait Allah. Nah, Yusuf yang kemudian disebut dengan nama Barnabas ini adalah orang Lewi. Dia tidak punya tanah warisan. Tetapi di sini dikatakan dia membawa dan menjual tanah ladang miliknya dan dibawa kepada rasul-rasul. Poin pertama, karakter pertama yang Barnabas miliki adalah dia seorang yang murah hati, yang rela berkorban. Orang Lewi saya katakan tadi bahwa dia tidak punya banyak tanah. Dan dia hidup dari persembahan yang dibawa ke Bait Allah. Tetapi sekarang Barnabas ini dia tidak lagi melayani di Bait Allah sebagaimana layaknya imam-imam orang Lewi. Karena apa? Dia sudah menjadi percaya kepada Yesus. Dia sudah menjadi pengikut Yesus. Sehingga pastilah dia tidak lagi dipakai di Bait Allah. Jadi bisa dipastikan bahwa Barnabas sudah tidak punya penghasilan lagi. Di tengah-tengah keterbatasannya dia rela berkorban. Karena pada saat itu orang-orang percaya mengalami kesulitan karena ada penganiayaan. Orang-orang Kristen dianiaya sehingga banyak yang pergi dan meninggalkan tempat mereka. Mereka kehilangan pekerjaan. Dan mereka butuh makan bersama-sama. Dan Barnabas menjual miliknya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang percaya pada saat itu. Kita melihat bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati. Orang yang murah hati akan rela berkorban menolong orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Bukan hanya pada saat dia berlimpah, tetapi dia rela memberi dari kekurangannya. Itulah Barnabas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rela memberi dari kekurangan kita? Ataukah kita tunggu dulu, kita punya uang banyak baru kita bisa memberi? Saudara, pemberian itu tidak harus selalu uang. Amin. Dan itu yang Barnabas tunjukkan. Jadi sifat yang pertama yang harus kita tiru dari kehidupan Barnabas adalah dia seorang yang murah hati. Yang kedua yang bisa kita lihat, dia adalah seorang yang selalu memberi kesempatan kedua kepada orang-orang yang dianggap orang lain gagal. Dia mudah untuk merangkul orang-orang yang disisihkan oleh orang lain. Dan dia merangkul orang itu, menolong orang itu untuk bertumbuh bersama. Dalam Alkitab ditunjukkan ada dua fakta di mana Barnabas melakukan ini. Yang pertama kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sedikit latar belakang. Saulus yang saat itu dikenal sebagai nama Saulus itu adalah penganiaya jemaat.
dia berusaha untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bahkan waktu Saulus dihukum mati, dia ada di sana. Bahkan dia boleh dikatakan dia adalah salah satu pemimpin yang membuat Stefanus dirajam dengan batu. Kegiatan Rasul Paulus waktu itu masih nama Saulus, ia adalah mencari orang-orang percaya, menangkap dia dan menghadapkan kepada imam-imam, dan dia dipenjara atau dibunuh. Itu kegiatannya. Sampai suatu saat dia minta izin kepada para imam dan pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang percaya yang ada di Damsyik. Tetapi ternyata dalam perjalanan Tuhan punya rencana. Tuhan menyatakan diri kepada Saulus. Akhirnya singkat cerita, Saulus bertobat dan menerima Tuhan, dan dia mulai bersaksi. Waktu dia sudah bersaksi seperti itu, dia pikir dia pergi ke Yerusalem. Pergi ke tempat dia menangkap orang-orang dan kembali ke sana. Dan dia mendatang dan mau bergabung dengan jemaat. Tetapi ternyata rasul-rasul dan jemaat tidak bisa percaya dia. Nah, saya coba memahami begini. Seandainya kita di Rancabungur, ada orang yang berusaha untuk menganiaya kita, menangkap kita orang-orang percaya, kemudian dia pergi dan berusaha untuk menangkap orang-orang percaya di tempat lain, kemudian 1 minggu kemudian dia balik. Dia balik ke sini dan dia datang kepada kita dan mengatakan, saya sudah menjadi orang Kristen, saya mau bergabung di gereja ibu, saya mau bergabung di jemaat sini. Menurut ibu-ibu gimana? Mudah nggak untuk terima orang itu? Ada yang geleng-geleng kepala. Mudah untuk percaya? Itulah yang rasul-rasul alami. Mungkin ada yang akan cubit pahanya. Benar nggak sih? Benar nggak sih orang ini bertobat? Nah, tetapi pada saat itu semua orang di sini dikatakan rasul-rasul dan orang percaya tidak menerima Paulus karena mereka tidak percaya. Tetapi untung ada seorang yang bernama Barnabas. Dialah yang percaya kepada Paulus dan berusaha untuk meyakinkan rasul-rasul, berusaha untuk meyakinkan orang percaya bahwa dia memang sudah bertobat. Nah, pada akhirnya Paulus diterima oleh jemaat dan diterima oleh rasul-rasul. Tetapi sesudah itu pasti Paulus tidak bisa bertahan lama di Yerusalem karena sekarang dia punya 2 kelompok yang tidak suka kepada dia. Yang pertama, pasti imam-imam dan ahli-ahli Taurat sekarang memusuhi Paulus. Karena pasti imam-imam akan mengatakan dia pengkhianat. Sementara orang percaya juga belum sepenuhnya percaya, belum sepenuhnya terima kepada Paulus. Dan akibatnya Paulus pulang kampung. Saulus pulang kampung, dia berasal dari Tarsus dan dia pulang kampung. Mungkin Paulus bilang begini, ya udah saya pulang kampung saja. Dan Alkitab tidak pernah mencatat apa yang dilakukan Paulus di Tarsus. Dia ada di sana sekian lama. Sampai suatu saat Barnabas menjadi seorang pemimpin di Antioquia. Barnabas karena ada penyebaran penganiayaan, Barnabas pergi ke satu daerah yang namanya Antioquia. Dan di sana dia bersaksi, di sana dia melayani banyak orang yang percaya kepada Tuhan di sana. Dan pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia ingat Paulus. Dan akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26, Barnabas pergi ke Tarsus mencari Paulus, dan akhirnya Paulus dibawa ke Antioquia bersama-sama dengan Barnabas. Barnabas adalah seorang yang berjiwa besar, yang selalu berusaha untuk mengangkat orang yang sudah dianggap gagal untuk dirangkul dan didukung untuk maju. Waktu itu Paulus ditolak oleh ahli-ahli Taurat,
ditolak oleh orang-orang Kristen, tapi Barnabas yang masih tetap berusaha untuk mempercayai Paulus, mengangkat dan merangkul Paulus. Kisah kedua di mana kita melihat sikap Barnabas yang luar biasa ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 39. Paulus sudah bersama-sama dengan Barnabas. Dia melayani keliling. Suatu saat ada seorang yang dibawa bersama dengan mereka, yaitu Markus atau Yohanes Markus. Tetapi ternyata Markus ini bukan orang yang setia. Markus ini bukan orang yang loyal. Jadi karena mungkin rasa tidak puas dan sebagainya, akhirnya dia mengundurkan diri dari pelayanan. Dia mengundurkan diri dan pergi, tidak lagi ikut melayani. Ngambek kali ya. Ada yang suka ngambek di sini? Gak ada. Nah, si Markus ini ngambek saudara, sehingga dia tinggalkan pelayanan. Nah, waktu Paulus mau adakan perjalanan misi lagi. Nah, kita baca kisah ini. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Jadi waktu mereka mau pelayanan lagi, pelayanan misi kedua, Barnabas bilang, Lus, kita ajak Barnabas, yuk Markus. Paulus bilang, enggak, tidak baik, dia enggak setia, dia enggak bisa diajak kerjasama. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas akhirnya berselisih paham. Tetapi saya bersyukur bahwa mereka adalah orang yang selalu berpegang prinsip setuju untuk tidak setuju. Agree to disagree. Walaupun kita berbeda pendapat tetapi kita tetap sahabat. Akhirnya Paulus pergi sendiri bersama dengan Silas dan Barnabas membawa Markus yang ditolak, yang tadi tidak setia. Kembali lagi Barnabas mengangkat orang, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal. Barnabas adalah seorang yang selalu memberi kesempatan bagi orang lain untuk maju sekalipun dia pernah gagal. Markus gagal karena mereka meninggalkan pelayanan. Tetapi Barnabas memberi kesempatan kedua. Kita melihat di sini bahwa Barnabas adalah orang yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita yang masih mau percaya kepada orang yang pernah membohongi kita? Berapa banyak di antara kita yang masih berpikir bahwa orang ini bisa berubah? Ataukah kita berpikir, dia mah sudah suka bohong, dia sudah pembohong. Dia mah orang tidak bisa bekerja, dia mah orang dan sebagainya. Dan kita selalu berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa maju. Barnabas bukan orang yang seperti itu. Barnabas orang yang selalu berpikir positif dan selalu berpikir semua orang bisa berubah. Amin. Semua orang bisa bertobat. Amin. Semua orang bisa meninggalkan masa lalunya yang kelam dan bisa berubah bersama dengan Tuhan. Itu sifat yang istimewa yang dimiliki oleh Barnabas. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Barnabas. Yang pertama murah hati. Yang kedua, selalu memberi kesempatan kedua kepada orang lain. Selalu ada pengampunan. Tidak satu kali salah tetap salah, tapi selalu ada pengampunan. Nah, yang ketiga yang Barnabas punya,
Barnabas adalah orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang akan bersuka cita di atas keberhasilan orang-orang yang ada di sekelilingnya dan memberi kesempatan kepada orang itu untuk maju melebihi dirinya sendiri. Tapi orang yang tidak berjiwa besar adalah orang yang akan menghalangi orang untuk maju. Pada saat orang bawahannya, katakanlah orang yang bekerja sama dengan dia akan maju dan dia berpikir, wah saya kalah saingan, dia akan menghalangi orang itu. Tetapi Barnabas bukan orang yang seperti itu. Buktinya mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita kembali ke Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca ayat itu. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia. Suatu saat Barnabas ada di Antiokhia dan ternyata pelayanannya di sana sangat berhasil. Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Saya membayangkan bahwa waktu itu Barnabas, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, tapi Barnabas menjadi pemimpin jemaat di Antiokhia. Jemaat berkembang. Kalau istilah sekarang mungkin jadi gembala sidang di Antiokhia. Kemudian pada saat dia melihat perkembangan seperti itu, dia mengingat Paulus pulang kampung. Dan Barnabas pergi mencari dia di Tarsus dan membawa Saulus untuk kembali ke Antiokhia dan melayani bersama-sama. Menurut saudara, siapa yang jadi pemimpin? Barnabas atau Paulus? Pada saat itu yang menjadi pemimpin siapa? Barnabas atau Paulus? Barnabas. Karena dia yang pergi mencari Paulus dan membawa Paulus ke situ melayani bersama-sama. Kemudian kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 39. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lamanya di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 lebih dulu. 13, Kisah Para Rasul pasal 13. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagimu. Lanjut, ayat 2, ayat 3. Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Lanjut. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Lanjut. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Lanjut. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Perhatikan dalam kisah ini, penyebutan waktu menyebut Paulus dan Barnabas, yang selalu disebut lebih awal adalah Barnabas. Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Artinya yang menjadi pemimpin tim adalah Barnabas.
yang menjadi pemimpin tim adalah Barnabas. Tetapi kalau kita baca selanjutnya di dalam pasal 13 ayat 51, tolong dilanjutkan. Pasal 13 ayat 50 dan 51. Di situ dikatakan orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. 51. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Perhatikan urutan berbalik. Tadinya selalu disebut Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus, Barnabas dan Paulus. Tetapi setelah mereka melayani bersama-sama, mereka melihat, Barnabas melihat bahwa Paulus mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam melayani. Rupanya Barnabas menyerahkan kepemimpinan itu kepada Paulus. Sehingga dalam pasal yang ayat yang ke-50 dan 51 urutannya dirubah menjadi Paulus dan Barnabas. Dan selanjutnya selalu Paulus dan Barnabas. Sehingga di dalam Alkitab juga dikatakan perjalanan misi Paulus, bukan perjalanan misi Barnabas. Nah, pesan apa yang kita dapatkan di sini? Barnabas adalah seorang yang berjiwa besar. Dia tidak merasa takut disaingi. Walaupun Paulus adalah bimbingannya, Paulus ada di dalam pelayanan karena Barnabas. Tetapi waktu Barnabas melihat bahwa Paulus mempunyai kapasitas yang besar, dia dengan rela hati menyerahkan kepemimpinan itu kepada Paulus. Saudara, ini adalah orang yang berjiwa besar. Banyak di antara kita, pada saat orang-orang yang bekerja sama dengan kita mempunyai peluang untuk maju, kita takut disaingi. Bahkan di luar sana ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menyodok orang, sekalipun itu saudara seiman, bahkan keluarganya sendiri berusaha dijatuhkan supaya tidak menjadi saingan. Tetapi ternyata Tuhan mau supaya kita belajar dari Barnabas, berusaha untuk mengangkat orang lain, memberikan kesempatan kepada setiap orang yang bisa maju untuk maju. Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Mari kita saling mendorong satu sama lain untuk maju. Jangan pernah merasa tersaingi oleh siapapun. Demikian juga orang jualan, orang dagang. Karena kita melihat, waduh ini saingan saya. Sehingga banyak orang berusaha untuk menjelek-jelekkan saingannya. Sehingga saingannya gagal supaya dia maju. Dan itu di luar sana. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan akan selalu saling menolong. Siapa yang bisa maju-maju kita dorong. Amin. Saya melihat itu saudara. Banyak pengusaha-pengusaha yang saling menjatuhkan satu sama lain. Banyak orang-orang yang berjuang berusaha untuk sikut temannya supaya dia jatuh. Dengan temannya jatuh dia maju. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau dari kita. Mari kita belajar dari Barnabas. Jangan pernah berusaha untuk menjatuhkan orang lain sekalipun itu saingan kita. Sumber perpecahan adalah karena ada persaingan. Kalau persaingan boleh ada, tetapi harus ada persaingan sehat. Amin. Ini 3 poin yang bisa kita pelajari dari Barnabas. Dia seorang yang murah hati. Dia seorang yang selalu mengampuni orang dan selalu berpikir bahwa setiap orang bisa berubah. Setiap orang bisa menjadi lebih baik sekalipun orang itu sudah gagal.
Dan dia seorang yang berjiwa besar, tidak takut disaingi. Amin. Tidak takut tersaingi, sehingga dia selalu berusaha untuk mendorong orang lain maju lebih baik lagi. Sekali lagi, di balik keberhasilan Paulus, di balik kebesaran Paulus, ada Barnabas, orang yang mengangkat Paulus pada saat semua orang menolaknya. Orang yang mencari Paulus pada saat orang melupakan Paulus. Dan percayalah bahwa di balik kita semua ada orang-orang yang berjasa untuk kita. Maukah kita menjadi orang yang bisa mendorong orang lain untuk maju? Maukah kita menjadi orang yang memberikan dorongan semangat buat orang lain? Orang yang mungkin sudah direndahkan orang yang mungkin sudah dianggap tidak bisa apa-apa oleh orang lain. Maukah kita menjadi orang yang mensupport mereka supaya mereka bisa bangkit? Saudara, Barnabas yang tadinya bernama Yusuf diganti menjadi Barnabas yang berarti anak penghiburan. Maukah kita menjadi anak penghiburan bagi orang-orang yang sedang menangis di sekeliling kita? Maukah kita menjadi anak penghiburan bagi orang-orang yang terpuruk yang ada di sekeliling kita? Ataukah kita menjadi orang yang sekaligus menekan pada saat mereka sudah terpuruk? Firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kita untuk menjadi anak penghiburan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jangan pernah melupakan jasa orang yang ada di belakang saudara pada saat saudara tidak berdaya. Jangan pernah menekan orang yang mungkin saat itu sedang terpuruk. Tetapi mari kita menjadi orang yang mau merangkul dan menjadi penghibur bagi orang-orang yang membutuhkan penghiburan. Haleluya Yesus. Cara kita untuk menyenangkan hati Tuhan adalah kalau kita mau menjadi tangan-tangan Tuhan yang terulur bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jadi
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi seperti Barnabas yang selalu mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, aku mau memberi kesempatan kepada orang-orang yang mungkin sudah pernah gagal. Aku mau menjadi anak penghiburan bagi sesamaku. Bagi saudara yang ingin berkata seperti itu kepada Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat dan katakan, Tuhan, aku mau menjadi seperti Barnabas. Tidak mudah untuk menjadi seperti Barnabas. Tidak mudah untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang jelas-jelas kelihatannya jahat. Tetapi Barnabas mempertaruhkan nyawanya demi memberi kesempatan kepada Paulus untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh sudah diubahkan. Dan kita melihat hasilnya. Paulus menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Markus yang tadinya tidak setia, Alkitab mencatat bahwa pelayanan Markus menjadi sangat berarti dalam mendukung pelayanan Paulus di kemudian hari. Dan semuanya itu karena Tuhan memakai Barnabas, dan Barnabas bersedia dipakai oleh Tuhan untuk merangkul orang-orang yang sudah dianggap gagal. Bapa, ini yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Beri kami kepekaan untuk mendengar suara-Mu, Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau lakukan bagi kami melalui kami. Kami mau menjadi alat di dalam tangan-Mu. Beri kami hati yang selalu terbuka buat orang-orang yang ada di sekeliling kami. Beri kami hati yang selalu terbuka buat orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kami. Beri kami untuk melihat dengan mata kami. Kami melangkah dengan kaki kami. Dan berbuat, bertindak dengan tangan yang diurapi oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa semuanya itu akan mampu kami lakukan kalau Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami. Karena Roh Kudus-Mu memenuhi Barnabas, sehingga Barnabas mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak sanggup lakukan. Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sehingga kami pun dimampukan untuk melihat kebutuhan orang lain, sehingga kami dimampukan untuk bertindak dan melakukan sesuatu untuk menolong sesama kami. Kami butuh Engkau. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan akan memberikan kami hati yang selalu berbelas kasihan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hati dan mata yang selalu terbuka melihat kebutuhan sesama kami. Beri kami hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan, melihat
dan penderitaan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi biarlah Tuhan sendiri akan menjamah kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak berfokus kepada diri kami sendiri, tetapi kami mau belajar untuk peka melihat kebutuhan dan penderitaan orang lain. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Apapun keadaan sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini, Engkau adalah jawabannya. Apapun pergumulan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan, Tuhan beri kami tangan yang terulur untuk mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Yang lemah imannya, Tuhan teguhkan iman mereka. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melimpah, yang melampaui segala akal. Biarlah damai sejahtera itu akan memenuhi hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa sukacita yang melimpah dari Tuhan, memenuhi kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.